Yeah. Came at 17. Damn. Give me my money. Halo teman-teman sekalian, jadi di sini saya akan memperlihatkan terkait tentang hak cipta. Jadi biasanya teman-teman ketika mengupload suatu musik, taruhlah reupload, kemudian teman-teman mendapat teguran hak cipta. Biasa kan di situ ada muncul keterangan seperti ini. Teman-teman harus memaknai ini ya. Jadi supaya teman-teman kedepannya tetap berhasil dalam mereupload konten musik orang lain misalkan. Simak video ini sampai selesai. Baik teman-teman sekalian, jadi di sini saya sudah memiliki beberapa contoh-contoh kasus klaim hak cipta ya. Jadi sesuai dengan judul video ini bahwasanya ketika ingin mereupload musik dan ada keterangan hak cipta yang seperti ini, teman-teman harus waspadai karena akan berdampak kepada monetisasi channel kedepannya. Oh iya teman-teman sekalian, jadi di sini dari history channel Viral Bugis ya. Jadi itu sebenarnya sudah berulang kali kena hak cipta ya. Dan syukurlah masih dikatakan aman-aman saja ya. Jadi setelah saya mungkin perlihatkan ini, jadi saya klik saja di sini. Bukan 7 hari terakhir ya. Pokoknya saya ketik saja hak cipta, teman-teman bisa melihat bahwasanya banyak sekali hak cipta yang pernah terjadi di channel Viral Bugis. Nah, ini saya akan perlihatkan bahwa untuk hak cipta yang pertama yang pernah saya kena itu di tahun 2021 ya. Ini terkait tentang verifikasi akun AdSense dengan SIM, KTP dan paspor. Hanya saja tutorial ini mungkin sudah saya hapus karena pada saat itu terkena hak cipta dari Elite Alliance Music. Ini adalah musik NCS ya. No copyright sound. Meskipun saya ambilnya dari sana, tapi ternyata tetap terkena hak cipta. Nah, apa sih maksudnya? Jadi ketika misalkan kita membuka langsung di YouTube Studio, keterangannya paling meminta kita untuk menyengketakan, membisukan, nggak terlalu jelas ya. Kalau kita melalui email, kita akan melihat langsung bahwa seperti ini. Video Anda tayang dengan visibilitas yang Anda pilih diterapkan video tersebut, namun sekarang video tersebut dimonetisasi oleh pemilik hak cipta atau ia telah memilih untuk menerima analisisnya. Jadi artinya apa? Ini ada keterangannya bahwa ini bukanlah teguran hak cipta, klaim ini tidak mempengaruhi channel Anda. Nah, apakah kedepannya kita boleh menghapus channel kita, konten kita ketika terkena seperti ini? Jelas ini hanya ini keterangannya adalah dolar merah ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada seperti ini keterangannya dolar merah. Meskipun pada intinya kita tidak menghapus ya, kita tidak menghapus video ini, apakah akan mendapatkan iklan? Ya jelas tidak bisa mendapatkan iklan teman-teman. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika misalkan kita terkena hak cipta? Taruhlah dalam hal ini bukan musik ya, maksud saya bukan lagu ya, tapi ini adalah tutorial, tapi kita terkena hak cipta. Dan anggaplah bahwa video ini telah ditonton berulang kali. Nah, sayang sekali ketika itu dihapus, hanya persoalan dari hak ciptanya. Tutorial ini tadinya ada suara saya dan backsoundnya musik ini yang terkena hak cipta. Karena pada saat itu saya masih awam ya, jadi langsung saya hapus. Ini kan 2021 teman-teman. Jadi yang bisa dilakukan ternyata adalah jika tidak ada masalah ya, Anda tidak perlu mengambil tindakan apapun atau tidak perlu menghapus video tersebut. Artinya masalahnya seperti ini. Ketika pada intinya di awal kita sudah memiliki izin, kita nggak perlu takut ya bahwasanya konten kita ini nantinya akan diblokir oleh si pemilik hak cipta. Karena kan kita memiliki izin ceritanya seperti itu. Kita nggak perlu ragu lagi bahwasanya kedepannya akan berdampak ke monetisasi channel kita. Nggak perlu khawatir ya, biarkan aja seperti itu. Terus yang kedua, jika misalkan kita adalah pemilik hak cipta dari yang kena hak cipta itu dan dianggap ini adalah kesalahan, ini bisa disengketakan. Artinya melakukan sengketa di bagian sengketa hak cipta ya. Kan ada kan ketika itu audio menyengketakan dan di situ ada tersedia misalkan email. Biasanya kan kesalahan-kesalahan ya. Terus selanjutnya teman-teman juga bisa menghapus klaim hak cipta yang ada di
kontennya itu dengan alat pengeditan studio. Ya biasanya kita ini paling tren ya, menimpa dengan audio YouTube Library. Nah itulah yang bisa dilakukan ketika terkena hak cipta. Terus untuk hak cipta berikutnya ya, untuk hak cipta berikutnya ini hak ciptanya bersifat yang saya katakan tadi, ini bersifat penghapusan ya, langsung masuk hak cipta, teguran hak cipta, jadi langsung masuk strike ya, strike namanya. Nah ini ya, pada saat itu saya di tahun berapa ya, tahun 2021 Mei ya. Jadi ini ada keterangan bahwasanya saya kena strike 2 kali hak cipta. Nah di sini keterangannya teman-teman bisa melihat bahwa kami menerima permintaan penghapusan karena pelanggaran hak cipta. Video Anda harus dihapus dari YouTube. Inilah yang namanya teguran hak cipta. Kalau yang tadi itu cuma teguran konten ID ya. Nah ini dinamakan teguran hak cipta karena pada intinya saya mengambil footage dari bagian video itu memang ya teman-teman. Meskipun saya edit, tapi saya nggak izin sebelumnya. Ini ya, permintaan penghapusan dari wedding invitation video. Meskipun judulnya saya buat seperti ini ya, tapi tetap kena hak cipta. Ini berarti video Anda tidak dapat lagi diputar di YouTube. Kenapa? Karena video kita langsung dihapus. Dan saya pun mendapat bonus yaitu take down sebanyak 2 kali ya. Meskipun sebelumnya pernah take down 1 kali juga. Nah, ini ada sambungannya. Jika mendapat teguran hak cipta lagi, akun Anda akan dinonaktifkan teman-teman. Siapa yang nggak panik ya ketika mendapatkan kata-kata seperti ini? Untuk mencegah hal tersebut, jangan mengupload video mengandung konten berhak cipta dengan penggunaannya tidak Anda miliki. Ini keterangan mungkin yang teman-teman perlu ketahui, bahwasanya kita tidak boleh sama sekali mengupload konten, dalam hal ini audio visual, ketika itu bukan pemilikan kita. Boleh, namun itu harus ada izin. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Bahwasanya seperti ini, apa yang bisa dilakukan? Jika Anda tidak bersalah pada satu contoh lebih di atas, Anda dapat mengajukan banding. Misalkan ya, kesalahan mungkin yang dilakukan YouTube. Dan perhatikan juga bahwa Anda dikenakan sanksi hukum berat jika mengirimkan pemberitahuan tanggapan yang berisi informasi palsu. Jadi misalkan teman-teman mengirimkan informasi bahwa teman-teman adalah bagian dari pemilik konten di atas dan itu melegalisir kepalsuannya, maka itu bisa dikenakan hukuman berat. Terus yang kedua, teman-teman bisa menghubungi pihak wedding invitation video ketika videonya dihapus dan sekiranya bisa dimunculkan kembali. Ya, jadi artinya ini bisa memunculkan kembali video yang telah dihapus sebelumnya. Nah, inilah jenis hak cipta take down ya. Jadi teman-teman hati-hati ketika misalkan menggunakan konten milik orang lain ya. Terus selanjutnya ada namanya teguran pedoman komunitas. Jadi kali ini saya mendapatkan teguran pedoman komunitas yang dimana ini penghapusan juga karena pelanggaran ya, pelanggaran. Namanya sih di sini pelanggaran hak cipta. Tahun berapa ya? Ini 2021 ya teman-teman ya. Bayangkan tadi Februari, Mei, Juli. Jadi memang ini konten musik ya semua. Jadi bahaya memang sekali ya. Nah di sini ada keterangannya bahwa judul video saya pada saat itu adalah gadis ini runner up. Ini ya. Kemudian ini URL video saya, info kontak ya, ancamahendra@gmail.com. Penghapusan diminta memang ya. Ini adalah pencipta lagunya teman-teman ya. Cuman dipopulerkan oleh artis-artis coveran lain. Nah, ini teguran pedoman komunitas yang kedua ya. Sebenarnya hampir sama sih tadi ya, cuma ini lanjutannya. Dan ini masuk juga ke dalam teguran bukan teman. Oh ya, teguran pedoman komunitas ya. Bukan teman-teman. Ini teguran take down ya. Take down ya, artinya 2 kali sama dengan tadi ini ya. Masih teguran take down. Jadi 2 kali ya berturut-turut pada saat itu. Ada sebenarnya satu, saya pernah terkena teguran take down pedoman komunitas ya. Mudah-mudahan ada pedoman. Saya pernah komunitas ya. Saya pernah kena teguran pedoman komunitas. Saya akan perlihatkan, mudah-mudahan itu ada ya, karena sempat saya hapus sih.
teguran pedoman komunitas. Ya, ini ya teman-teman ya. Jadi satu contoh lagi, ini adalah terkait tentang teguran pedoman komunitas, bukan teguran hak cipta ya. Jadi ini teguran pedoman komunitas karena konten saya pada saat itu adalah cara download video YouTube pada laptop. Ini menggunakan linknya ya mungkin save from, teman-teman tahu sendiri. Jadi saya langsung dapat teguran satu kali, warning ya. Nah, apa sih yang bisa dilakukan dan bagaimana dampak channel kita? Kita tidak bisa melakukan upload video, posting, live streaming selama 1 minggu pada saat itu. Jadi memastikan, jadi pokoknya pada intinya teman-teman nggak boleh sampai 3 kali melanggar ya. Ini kan masih warning, teguran pertama, teguran kedua, ketiga. Jadi nggak boleh ya. Jadi pada intinya silahkan tetap patuh pada aturan-aturan yang ada teman-teman ya. Nah, jadi ada 3 hal hak cipta yang biasa muncul ya. Yang pertama, hak cipta yang seperti ini teman-teman. Jadi hak cipta kepemilikan lagu konten ID ya. Terus yang kedua, hak cipta karena pelanggaran hak cipta itu sendiri. Terus yang ketiga, pedoman komunitas, teguran pedoman komunitas karena adanya konten-konten yang dianggap melanggar. Terus ternyata masih ada satu juga sebenarnya teman-teman, yaitu teguran konten berbagi. Tapi saya nggak punya di sini ya. Sebenarnya sih ada ya, mudah-mudahan ada teguran ya, mudah-mudahan ada. Oh nggak ada ya. Jadi sebenarnya dulu ada sih, cuman mungkin karena sering dihapus jadi nggak muncul. Nah, ada 3. Jadi ketika misalkan teman-teman ingin re-upload atau menggunakan konten orang lain agar kiranya aman dari hak cipta, sebaiknya teman-teman yang pertama memastikan legalitasnya. Artinya sebelum kita mengambil konten itu, kita harus mencari tahu siapa pemilik aslinya. Selanjutnya silakan izin. Selanjutnya silakan diskusikan terkait tentang hak ciptanya dan silakan upload di konten teman-teman. Biasanya kalau seumpama menggunakan konten-konten dari NCS itu biasanya kan perlu atribusi, jadi perhatikan itu ya teman-teman ya. Sama halnya dengan penggunaan lagu-lagu yang ada saat ini, mereupload lagu cover dan semacamnya, perhatikan juga deskripsi yang harus dimasukkan. Seperti itu ya. Demikianlah teman-teman terkait tentang arti dan makna dari hak cipta yang ada di teguran di channel teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman kedepannya dalam mereupload lagu orang lain itu bisa sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Dan hati-hati ketika terus-terusan terkena hak cipta karena bisa berdampak ke monetisasian channel teman-teman. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya.